Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi dengan dosen pembimbing Spencer Littleholt Hutapea. Dengan saya sendiri, Aubrey Oktaviani 223610, kelas 3P dengan Prodi Manajemen Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan topik mengenai pendidikan moral dan nilai-nilai anti korupsi. Pertama ada pendahuluan dan 3 subbab. Pertama, peran pendidikan moral dalam pembentukan karakter anti korupsi. Yang kedua, strategi pembelajaran nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan formal. Yang ketiga, peran keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan moral dan penanaman nilai-nilai anti korupsi sangat penting dalam membentuk generasi yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan ini tidak hanya mencakup pelajaran di sekolah, tetapi juga nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga dan masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik, pendidikan ini diharapkan mampu mendorong individu untuk memahami dampak negatif korupsi, menghindari perilaku korupsi, dan berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bersih dan transparan. Berikut adalah pembahasan dalam 3 subbab mengenai peran pendidikan moral, strategi pembelajaran nilai-nilai anti korupsi, serta peran keluarga dan masyarakat. Peran pendidikan moral dalam pembentukan karakter anti korupsi. Pendidikan moral berperan penting dalam pembentukan karakter anti korupsi. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan menjadi dasar moral yang mendorong penolakan terhadap korupsi. Pertama, kejujuran sebagai landasan etis. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Yang ketiga, kesadaran akan keadilan dan hak. Kejujuran sebagai landasan etis. Kejujuran merupakan nilai mendasar yang perlu ditanamkan pada setiap individu agar mereka menolak segala bentuk manipulasi dan penipuan. Pendidikan moral membantu menanamkan pentingnya menghargai kebenaran dan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak diajarkan untuk tidak mengambil apa yang bukan milik mereka dan untuk selalu berkata jujur. Tanggung jawab sosial. Pendidikan moral mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Siswa dibimbing untuk memahami bahwa tindakan mereka berdampak pada orang lain dan bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan pilihan yang mereka buat. Kesadaran akan tanggung jawab ini akan mendorong siswa untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain termasuk korupsi. Kesadaran akan keadilan dan hak. Pendidikan moral juga menanamkan pentingnya keadilan dan menghargai hak-hak orang lain. Dengan memahami nilai keadilan, individu akan terdorong untuk bertindak adil dan tidak mengambil hak yang bukan miliknya. Kesadaran ini membantu mereka untuk memahami bahwa tindakan korupsi mencederai keadilan dan merugikan orang lain. Strategi pembelajaran nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan formal. Pendidikan formal di sekolah merupakan tempat yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Sekolah memiliki peran besar dalam membangun kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi serta mendorong mereka untuk mengembangkan sikap anti korupsi. Beberapa strategi yang bisa digunakan antara lain. Yang pertama, integritas dalam kurikulum. Yang kedua, pembelajaran berbasis studi kasus. Yang ketiga, aktivitas diskusi dan debat. Integrasi dalam kurikulum. Salah satu pendekatan efektif adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum, khususnya dalam mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, pendidikan agama, dan pendidikan karakter. Misalnya dalam pelajaran PPKN, siswa bisa diajarkan tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai yang harus dipegang dalam menjalankan tugas-tugas sebagai warga negara. Pembelajaran berbasis studi kasus. Pendekatan ini melibatkan siswa dalam menganalisis kasus-kasus yang nyata yang berkaitan korupsi. Misalnya, guru dapat membawa contoh kasus korupsi yang berdampak besar terhadap masyarakat dan meminta siswa untuk membahas penyebab, dampak, dan cara-cara mencegahnya. Studi kasus ini membantu siswa melihat secara langsung dampak negatif dari korupsi dan mendorong pemahaman yang mendalam tentang pentingnya perilaku anti korupsi. Aktivitas diskusi dan debat. Diskusi dan debat tentang isu-isu korupsi mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan argumen yang mendukung nilai-nilai anti korupsi. Melalui debat, siswa akan memiliki kesempatan untuk mendiskusikan ide-ide mereka, mendengarkan sudut pandang yang berbeda, dan belajar menghargai nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Peran keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Selain pendidikan formal di sekolah, keluarga dan masyarakat juga memainkan peran dalam membentuk nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan sosial turut memperkuat pemahaman siswa tentang perilaku yang berintegritas. Yang pertama, teladan dari orang tua. Yang kedua, lingkungan masyarakat dan integritas. 3, peran organisasi sosial dan agama.
Teladan dari orang tua. Orang tua memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter anak dengan memberikan contoh perilaku yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Orang tua bisa menjadi panutan yang baik bagi anak-anak mereka. Misalnya, orang tua dapat mengajarkan pentingnya bertanggung jawab atas kesalahan atau menghindari praktik-praktik curang, sehingga anak-anak belajar untuk menghargai kejujuran sejak dini. Lingkungan masyarakat berintegritas. Masyarakat juga memainkan peran dalam membentuk budaya anti korupsi di lingkungannya yang menghargai kejujuran dan transparansi. Anak-anak akan tumbuh dengan pemahaman bahwa perilaku jujur adalah hal yang wajar dan dihargai. Masyarakat akan memiliki budaya integritas tinggi, akan memperkuat nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Peran organisasi sosial dan agama. Organisasi sosial, keagamaan, dan lembaga masyarakat lainnya dapat berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui ceramah, seminar, dan kegiatan sosial. Misalnya, organisasi keagamaan dapat mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dari setiap sudut pandang agama. Dengan dukungan dari lingkungan sosial yang kuat, generasi muda akan lebih mudah menerima dan mempraktikkan nilai-nilai anti korupsi. Berikut kesimpulan yang sudah saya rangkum dari presentasi saya sebelumnya. Pendidikan moral dan nilai-nilai anti korupsi merupakan kunci penting dalam membangun generasi yang berintegritas dan mampu menolak segala bentuk korupsi. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, tetapi juga memberikan kesadaran mendalam tentang dampak buruk korupsi. Melalui pendidikan formal yang efektif di sekolah, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat, nilai-nilai anti korupsi dapat tertanam kuat dalam diri individu. Dengan demikian, generasi muda diharapkan akan tumbuh menjadi warga negara yang memiliki integritas tinggi, yang bukan hanya menolak korupsi, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang bersih dan transparan. Berikut adalah daftar pustaka yang sudah saya rangkum. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.